Walam annahu laisa fi af'alil haqqi subhanahu wa ta'ala ma yajibu an yu'mina iqabahu, innama fi af'alihi ma yamna'ul ya'sa min rahmatihi, wa kama la yuhsinu wa kama la yahsunu an la yudhira min lutfi an la yathara min lutfihi fi halqihi la yahsunu tama'u fi janibihi wa yu'manu akhdhuhu wa intiqamuhu. Fa inna man qata'a ashrafa adwan bi rub'i dinar la yu'man an yakuna azabuhu ghadan hakadha. Dan ketahuilah bahwasanya bukan termasuk daripada tindakan Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan sesuatu yang tidak aman daripada siksanya. Hanya saja yang termasuk daripada tindakannya adalah yang mencegah orang putus asa daripada rahmatnya. Sebagaimana tidak dianggap baik kalau seumpama tidak tampak keringanannya kepada makhluknya, maka tidak baik pula tamak di dalam sisinya. Wa yu'man akhdhuhu wa intiqamuhu, dan dia merasa aman daripada pembalasannya dan dendamnya. Fa inna man quti'a asyrafa udwin bi rub'i dinar, barang siapa yang dipotong sebaik-baik anggota badannya hanya karena mencuri 1/4 dinar, la yu'man ayakuna azabuhu ghadan, maka tidak menjadi merasa aman. Nah, jadi ini masih terkait dan terpaut dengan maqam roja sama khauf, ya. Jadi kita nggak boleh berada di dalam satu posisi saja, tapi harus berada di dalam dua posisi sekaligus, yaitu maqamul khauf dan roja. Dan tidak bisa kita katakan bahwasanya apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam syariat ini, mereka yang dipotong tangannya karena mencuri cuma 1/4 dinar, padahal harganya satu tangan itu 50 onta gitu. Tapi dipotong hanya gara-gara cuma 1/4 dinar gitu. Itu meniadakan rojak kita pada Allah Ta'ala, tidak, karena itu kan sudah ada hukumnya sebelum dia melakukannya. Sehingga adanya larangan-larangan itu sebetulnya supaya dia tidak putus asa dengan rahmatnya Allah. Artinya kalau dia sudah terlanjur melakukannya, dia harus siap dengan konsekuensinya. Tapi kalau dia sudah menjalankan konsekuensinya, insya Allah dia aman daripada azab Allah nanti di akhirat. Kalau Allah sudah menjalankan sanksinya di dunia, insya Allah di akhirat tidak akan 2 kali dilakukan sanksi kedua kalinya, cukup sekali saja. Itu diantara ya'as min rahmatillah gitu. Jadi artinya sama sekali nggak bertentangan dengan rahmat Allah yang terkait dengan rojak kepada Allah Ta'ala, tidak sama sekali gitu. Nah, jadi adanya larangan-larangan itu berupa rambu-rambu yang kalau kita melihat secara hakikat, rambu-rambu itu bagaikan rekam jejak. Rekam jejak itu nggak bisa dihapus, walaupun kita dapat kompensasi nanti dari Allah Ta'ala, ya, diampuni dosa-dosa kita, tapi rekam jejaknya masih ada. Rekam digital itu seperti sekarang ini, misalnya apa? Kita mencuri, kita melanggar aturan dan sebagainya, tapi kita dapat kompensasi, dia maafkan karena dia seorang yang begini, yang begitu dan sebagainya. Nah, jadi karena pertimbangan yang perlu dipertimbangkan, akhirnya dimaafkan. Tapi kan videonya tetap ada. Nanti ya, video kan tetap ada kan, rekam jejaknya tetap ada kan, gitu. Walaupun dia sudah dapat pengampunan gitu. Nah, sama. Jadi haram-haram yang kita nggak boleh melakukannya itu berupa rambu-rambu yang fungsinya rekam jejak kita. Sehingga adanya larangan-larangan itu justru rahmatnya Allah kepada kita, supaya nanti kita ketemu sama Allah Ta'ala tidak ada rekam jejaknya.
Nah, kalau nggak ada sama sekali yang semacam itu, justru itu yang bikin kita tiba-tiba Allah tampakkan, oh banyak banget kita dosanya karena nggak ada rekam jejaknya. Justru adanya hal-hal yang semacam itu, larangan-larangan itu rahmat daripada Allah Ta'ala untuk kita, supaya tidak tampak aib kita, kekurangan kita. Jadi begini saja masih banyak aib kita yang kalau Allah tampakkan kepada kita, kita malu kepadanya. Bahkan kita malu kepada manusia kalau ditampakkan, kan aib kita kan banyak yang tidak diketahui, yang kita lakukan sendiri diam-diam, itu kan banyak gitu. Kalau Allah tampakkan, kita malu. Nah, tapi itu semuanya tidak ditampakkan oleh Allah Ta'ala, dan yang menjadikan kita tidak menampakkan karena apa? Karena rambu-rambu itu, haram-haram yang dilarang itu. Jadi fungsinya itu adalah seperti rekam jejak, supaya kita itu tidak terlalu banyak rekam jejaknya yang haram-haram, sehingga kita ini tidak malu nanti. Jadi nanti di akhirat itu ada sebuah televisi yang besar, layar yang besar. Nanti akan ditampilkan Allah Ta'ala ketika kita menampik. Kapan ya Rabb aku melakukannya? Nih, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka, tampak sendiri. Dia nggak bisa bicara apa-apa. La tahsabannallaha ghafiran amma ya'malu dzalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Melotot mata. Kok ada di sini? Gitu. Nanti pada saat itu semuanya akan tampak. Ya sekarang kalian bisa berkelit. Karena apa? Nggak ada CCTV-nya. Tapi nanti CCTV yang dibuat oleh Allah Ta'ala itu ada dari segala penjuru. Di kamar mandi ada, di kamar ada, di mana-mana ada. Tinggal dibuka saja CCTV-nya Allah. Gitu. Nah, di saat itulah kita tidak bisa berbicara apa lagi. Karena apa? Semuanya ada saksinya di situ. Bahkan kulit kita menjadi saksi, kulit kita menjadi CCTV juga gitu. Nah, itu yang terjadi nanti. Nah, oleh karena itu maka adanya haram-haram yang diharamkan Allah Ta'ala kepada kita itu seperti rambu-rambu yang mengurangi penguraian dan penjabaran aib kita yang banyak nanti akan ditampakkan Allah Ta'ala kepada manusia. Itu satu rahmat Allah, bentuk rahmat Allah itu. Waqad qalu man raghiba anna raja'a mal israr sahih falyaz'am anna talabar ribh fil faqri wa gadhin nar fil bahri sahih. Barang siapa yang mengaku bahwasanya dia berharap rahmat Allah tapi dia tetap melakukan maksiat terus-menerus, itu benar ya. Yang semacam itu benar, enggak apa-apa kau maksiat, yang penting kan rahmat Allah itu sangat luas. Apakah lagi Allah Ta'ala telah firman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sehingga Allah Ta'ala itu akan mengampuni semua dosa-dosa. Nah, nggak apa-apa, yang penting kita bertobat, dosa lagi bertobat, dosa lagi bertobat, yang penting kita ada rojak sama Allah gitu loh. Itu benar. Kalau kamu seperti itu, ya nggak apa-apa, silahkan gitu loh. Tapi falyazam, kamu juga harus punya pikiran anna talabar ribh fil faqri, orang mencari keuntungan dalam keadaan fakir. Mungkin nggak? Apanya mau untung dari mana? Modal nggak ada. Orang fakir nggak punya apa. Dia mau mengharapkan untung dari mana? Modalnya apa yang mau diputar? Orang dia nggak punya modal. Au waqadahin nari fi bahrin. Bahwasanya orang memegang api, bara api di tengah lautan. Ada mungkin? Kenapa? Karena api itu dipadamkan dengan air. Nggak mungkin ada di tengah laut. Kalau kamu katakan benar, ya silakan kamu katakan begitu, benar. Artinya nggak benar juga seperti itu. Jadi kamu harus antara benar roja wal khauf gitu. Jadi jangan cuma roja saja, tapi khaufnya nggak ada. Khauf saja, rojanya nggak ada, itu juga salah. Jadi harus ada di antara dua makom itu. Wa fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajisu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu, man dana nafsahu, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Wa amil lima ba'dal maut, dan dia tidak melakukan suatu amalan kecuali setelah kematian. Wal ajizu, sedangkan orang lemah itu adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dan dia itu berangan-angan kepada Allah dengan angan-angannya. Itu salah gitu. Itu ajiz namanya. Jadi harusnya
Yang cerdas itu adalah dia itu menghisap-hisap dirinya. Atau menghisap dirinya itu adalah yang meniadakan rojak tanpa khauf gitu. Menghisap diri kita, evaluasi amal kita itu meniadakan untuk kita menitikkan satu titik saja, yaitu khauf saja tanpa rojak, atau rojak saja tanpa khauf. Nah, sehingga apa? Nabi SAW jauh sebelumnya sudah menjelaskan, hasibu anfusakum qabla tahasabu, al-kaisu man dana nafsahu. Itu artinya dana nafsahu. Jadi misalnya apa? Kalau seumpama saya mati sekarang, saya ini termasuk ahli surga apa neraka? Itu kan bisa diperkirakan. Bagaimana cara memperkirakan? Caranya memperkirakan adalah lebih banyak kebaikannya apa lebih banyak keburukannya kita? Per harinya, per bulannya, per tahunnya, per dekadenya, dan selama kita mulai balik sampai sekarang, banyakan kebaikannya apa banyak keburukannya? Kalau banyak kebaikannya, insya Allah kita bertahan sampai husnul khotimah, insya Allah kita masuk surga. Tapi kalau banyak keburukannya, ya berarti nggak menjamin. Ya tunggu saatnya, kita akan masuk neraka dulu. Ngerti nggak? Jadi kalau kalian itu setelah menghitung-hitung amal kalian selama ini, ternyata saya terlalu banyak dosanya. Dosanya zina, dosanya ini, dan sebagainya. Kalau tidak ada roja, kalian berbahaya, bisa putus asa. Itu nggak boleh. Harus ada roja. Dengan kita mengingat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a gitu. Tapi kalau semua kita itu nggak apa-apa, itu kan dosa kecil. Kayak masih aneh, termasuk orang yang banyak anak mengajar, anak mengaji, anak majelis taklim, itu berbahaya, merasa aman. Kenapa? Karena iblis itu sudah beribadah lebih baik daripada ibadah kita, lebih lama daripada ibadah kita, lebih khusyuk daripada ibadah kita, lebih sempurna daripada ibadah kita, tapi akhirnya dikutuk selama-lamanya. Dan dia masih ada, sampai sekarang masih dikutuk, nggak ada rahmat. Lain hanya kalau masih nggak ada seperti Barseso dan sebagainya, ini masih ada, minta ampun pun nggak bakal dikasih ampun sama Allah Ta'ala. Padahal masih ada. Padahal kalau kita kan tidak, selama belum sampai ke tenggorokan, kita minta ampun pada Allah Ta'ala, diampuni. Ini masih ada, mau minta ampun sekarang nggak bakal dikasih sama Allah Ta'ala. Sudah dipastikan dia bakal terkutuk selama-lamanya dan nggak bakal diberikan rahmatnya sama sekali oleh Allah Ta'ala. Padahal dia sebelumnya sudah beribadah melebihi daripada makhluk siapapun. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Ini salah satu contoh. Oleh karena itu maka di sini hadis ini adalah meniadakan satu titik dari dua titik itu yang harusnya kita punya. Sehingga pantas kalau semua dua makom itu harus ada, sama seperti burung harus dengan dua sayapnya. Kalau semua dengan satu sayap dia tidak bisa terbang. Dengan dua sayap baru bisa terbang. Apalagi tanpa dua sayap sama sekali nggak bisa terbang. Wa qala Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, inna qauman alhathum amanil maghfirah hatta kharaju minad dunya wa laysa lahum hasanah. Bahwasanya sebagian golongan mereka terhanyutkan, terlalaikan dengan impian mereka mendapatkan ampunan daripada Allah sampai mereka keluar daripada dunia dalam keadaan sama sekali tidak punya hasanah. Nauzubillah. Yaqulu aduhum, mereka berkata, uhsinudzon nabi rabbi, aku berhusnudzon kepada Tuhanku. Wa huwa yakdzib, dan dia sebenarnya bohong dengan ucapannya itu. Lau ahsanadzon nabi rabbihi la ahsanal amal. Kalau semua dia itu baik persangkanya kepada Tuhannya, maka dia pasti akan memperbagus amalnya. Wa tala qaula ta'ala wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah persangkaan kalian yang telah kalian persangkakan kepada Tuhan kalian, yang telah menjadikan kalian jadi jelek di matanya, fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah dengan itu kalian termasuk golongan orang yang merugi. Memang. Jadi yang menjadikan mereka itu diazab oleh Allah Ta'ala, dikutuk oleh Allah Ta'ala, terjerumus ke dalam dosa. Kenapa? Iyatabi'una iladhan, karena mereka itu telah salah berprasangka kepada Allah. Jadi jangan cuma berprasangka bahwa Allah Ta'ala itu Maha Ghafur, tapi ingat juga bahwasanya di samping Allah Ta'ala Maha Ghafur, Allah Ta'ala adalah Syadidul Iqab. Allah sangat pedih balasannya. Sangat perih balasannya. Buktinya kita lihat bagaimana Firaun. Lihat bagaimana Qarun. Lihat bagaimana Haman, akhirnya bagaimana hidupnya. Lihat bagaimana Abi Jahal.
Lihat bagaimana Abi Lahab. Lihat bagaimana akhirnya. Jadi balasannya pedih. Apalagi nanti di akhirat, itu baru di dunia, dan lagi nanti di akhirat. Wa kana yaqulu radhiyallahu anhu, ibadallah ittaqu hadhil amani fa innaha awdiyatul halakah yuhallawna fiha wallahu ma atallahu abdan bi amanihi khairan fid dunya wala fil akhirah. Dan dia selalu berkata, wahai hamba-hamba Allah, takutlah kalian daripada khayalan kebinasaan yang dihiasi dengan hiasan di dalamnya. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang didatangi oleh